Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak cerdas. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, supaya kita terhindar dari pandemi corona ini. Baik, kita kali ini akan membahas tentang tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Kemudian subtema 1, namun kita akan ke pembelajaran 3. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan dulu subscribe, like, dan juga komen ya. Baik, sudah ditekan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah support channel ini. Baik, kita akan lanjutkan. Di sini ada tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 3 ya untuk kelas 6 ini. Baik, namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada beberapa hal yang harus kita bahas dulu di sini terkait dengan kompetensi dasar yang harus kalian capai atau yang harus anak-anak capai ya. Yang pertama ada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan yang dibaca. Kemudian untuk 4.1 yaitu menyimpulkan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Baik, nah perhatikan tumbuhan ini. Mungkin ini adalah tumbuhan yang familiar buat kita ya, sering kita lihatnya. Ini adalah tumbuhan pisang. Nah, bagaimana sekarang tumbuhan berkembang biak? Apa sih berkembang biak itu? Berkembang biak itu artinya memperbanyak diri ya, atau memperbanyak spesiesnya. Baik, nah kita akan bahas ya perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah generatif, sebagaimana yang telah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah vegetatif. Apa itu generatif? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina ya. Nah, jadi peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina melalui proses perkawinan atau yang disebut dengan penyerbukan. Itu yang telah dibahas ya kemarin. Kemudian yang kedua adalah vegetatif. Nah, vegetatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Jadi sebaliknya dari generatif. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan bahas khusus ke vegetatif, karena generatif kemarin sudah, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, ini dibagi menjadi 2 ya, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada vegetatif alami ya, yang kedua ada vegetatif buatan. Nah, itu jadi sekali lagi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama alami dan yang selanjutnya adalah buatan. Alami ini maksudnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin yang terjadi dengan alami atau dengan sendirinya, itu namanya vegetatif alami. Kalau buatan berarti perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin yang terjadi dengan adanya campur tangan manusia ataupun yang lainnya ya. Nah, ini adalah 2 jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Jadi yang pertama ada alami, yang kedua ada buatan. Baik, kita akan bahas selanjutnya tentang kedua perkembangbiakan ini. Nah, vegetatif alami itu contohnya seperti apa? Yang pertama ada tunas. Ya, tunas ya. Mungkin ada yang sudah tahu dan yang belum tahu silahkan diperhatikan. Tunas pada umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Contohnya tumbuhan pisang dan tebu. Jadi pisang dan tebu ini berkembang biak dengan cara vegetatif alami, artinya dengan tunas ya, dengan cara bertunas. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah tunas pada pohon pisang ya. Di situ diperhatikan bahwa biasanya
ketika ada pohon pisang yang besar itu sudah siap pohon-pohon yang kecil di bawahnya itu. Nah, itu disebutnya adalah tunas. Kemudian ini adalah untuk tebu ya, tebu juga sama yaitu tunas ya. Itu untuk tunas. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan lagi. Di sini perkembangbiakan vegetatif alami itu ada tunas adventif. Kalau tadi hanya tunas, sekarang tunas adventif. Nah, di sini dijelaskan bahwa tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya, misalnya pada bagian daun dan akar. Pada daun misalnya tumbuhan cocor bebek, sedangkan pada akar misalnya tumbuhan sukun dan cemara. Nah, ini seperti ini pada cocor bebek. Jadi tunas-tunasnya muncul di daunnya ya, di daunnya. Kemudian untuk pohon cemara bisa diperhatikan, nah tunas-tunasnya itu muncul di akar. Itu ya. Kemudian selanjutnya perkembangbiakan vegetatif alami itu adalah umbi lapis. Umbi lapis mungkin kita pernah dengar, pernah melihat ataupun yang lainnya. Nah, umbi lapis ini adalah pelepah daun yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kuncup ketiak. Pada bagian umbi lapis tumbuh daun. Pada bagian pada bagian bawah terdapat cakram dan akar serabut, misalnya bawang merah dan bawang putih. Jadi contoh umbi lapis ini adalah contohnya ya, masih banyak sebenarnya. Cuma di sini hanya disebutkan dua saja, bawang merah dan bawang putih. Nah, seperti ini ya. Jadi itu ada bagian-bagiannya ya, ada cakram, ada akar, kemudian siung, ada lapis-lapisnya juga ada daun. Itu diperhatikan, itu adalah umbi lapis. Nah, jadi bawang dan merah dan bawang putih ini cara perkembangbiakannya dengan umbi lapis. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami ya. Kemudian umbi batang ya. Umbi batang ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung ya, menjadi umbi berisi cadangan makanan bagian tumbuhan tersebut. Ya, misalnya tanaman kentang dan talas ya. Sudah tahu kan kentang seperti apa, talas seperti apa? Nah, seperti ini ya contohnya. Ini adalah talas. Kemudian ini adalah kentang. Nah, seperti itu namanya, itu umbi batang. Kemudian kita lanjutkan lagi, perkembangbiakan vegetatif alami ini adalah umbi akar. Nah, kalau tadi umbi batang, nah sekarang kita ke umbi akar. Seperti apa? Nah, kita lihat dulu penjelasannya. Umbi akar itu adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan, misalnya wortel dan lobak. Kalau tadi umbi batang ada kentang dan talas, kemudian ini ada wortel dan lobak untuk umbi akar. Jadi seperti akar bentuknya ya, seperti itu. Nah, ini ya. Ini untuk lobaknya seperti ini ya, bisa diperhatikan, mudah dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, perkembangbiakan vegetatif alami ini ada akar tinggal, rimpang atau rizom ya. Nah, ini adalah batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Bentuknya menyerupai akar, tetapi memiliki ciri-ciri seperti batang. Ya, bentuknya seperti akar, ciri-cirinya seperti batang. Nah, misalkan tumbuhan lengkuas dan jahe. Ya, udah terbayang kan? Nah, ini untuk lengkuas seperti ini. Jadi bentuknya seperti akar, ciri-cirinya seperti batang. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ini untuk jahenya. Nah, seperti ini. Masih banyak yang lainnya ya, ada kunyit, kemudian ada apalagi banyak, pokoknya silahkan dicari saja contoh-contoh selanjutnya. Baik, yang kemudian perkembangbiakan vegetatif alami ini selanjutnya adalah geragih. Nah, geragih ya. Geragih itu adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Misalnya stroberi dan antanan. Sudah terbayangkan bagaimana pohon stroberi, tumbuhan stroberi dan antanan atau pegagan ya, seperti ini gambarnya. Ini untuk stroberi, jadi di situ cara perkembangbiakannya ya. Jadi itu namanya geragih ya, batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah ya. Kemudian muncullah tunas-tunas baru, maksudnya tumbuh-tumbuhan baru ya, seperti itu. Ini pada stroberi dan pegagan. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini.
perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah spora. Nah, spora adalah atau spora terdapat pada tumbuhan paku dan jamur. Nah, gambar ini ya, di situ ada sporanya, bisa dilihat ini gambar struktur tubuh jamur ya. Kemudian di sini untuk tumbuhan paku ya. Jadi di pas daunnya itu ada sporanya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari perkembangbiakan vegetatif alami. Itu ya, jangan lupa itu dihafal, mesti hafal. Kemudian sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya. Yang pertama ada stek. Apa itu stek? Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam, seperti batang, tangkai, atau daun. Contohnya singkong, mawar, dan tebu. Jadi seperti itu ya stek ya. Mungkin kalau melihat gambarnya kalian akan langsung paham. Nah, mungkin diantara kita pernah menanam pohon singkong ya, seperti itu namanya. Caranya adalah stek ya. Nah, seperti ini. Pertama kita potong-potong dulu bagian batang singkong, kemudian kita tancapkan sebagiannya di tanah, dan lama kemudian akan tumbuh ya. Itu pada singkong. Ini kemudian pada bunga mawar, sama tinggal stek saja seperti itu, kita tinggal tancapkan di tanah sebagiannya ya, tidak semuanya. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada cangkok. Apa itu cangkok? Nah, biasanya suka ada yang mencangkok ya. Cangkok adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Contohnya mangga, jambu, dan jeruk. Jadi maksudnya ini adalah seperti ini ya. Jadi mencangkok. Nah, mungkin salah satu di antara kalian pernah melakukan kegiatan ini atau mencangkok ya, mau mencangkok jeruk, jambu, atau sejenisnya. Nah, seperti ini ya kira-kira gambarnya. Nanti kalau sudah ada akarnya, kita potong ya, kemudian kita tanam lagi di tempat yang lain. Nanti bentuk sifatnya akan sama persis dengan induknya. Kalau misalkan jeruk yang kalian cangkok manis, insya Allah yang cangkokannya juga akan manis rasanya. Dan ini untuk pohon mangga ya, ini sudah dipotong, tinggal ditancapkan ya untuk ini cangkokan yang kedua ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan perkembangbiakan vegetatif buatan. Ingat ya, sekali lagi vegetatif itu tidak melalui perkawinan. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah sambung. Nah, apa itu sambung? Sambung adalah menggabungkan batang, bawah, dan bagian atas dari dua tumbuhan yang sejenis, misalkan tomat dengan tomat gitu ya, atau tumbuhan yang lainnya gitu ya. Di sini nih contohnya seperti ini adalah teknik sambung tomat ya. Seperti ini bisa kalian lihat ya. Jadi kita ambil bagian atas dari tumbuhan yang satu, lalu kita tempelkan ya ke bagian tumbuhan yang lainnya, begitu. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah okulasi. Nah, kalau tadi sambung, sekarang okulasi ya. Kalau okulasi ini adalah menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas. Jadi kalau tadi itu adalah bagian atas dan bagian bawah ya, sekarang ini menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan lain ya. Jadi tunasnya ditempelkan. Nah, seperti ini gambar tunas itu ya. Misalkan ini tumbuhan alpukat ya kalau nggak salah nih. Nah, anggap saja ini tumbuhan alpukat ya. Kita lihat ini caranya ditempel ya. Nah, seperti itu lalu dibungkus. Nah, insya Allah nanti akan bersatu dan akan tumbuh. Begitu ya. Kira-kira anak-anak paham tadi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama ada generatif, kemudian vegetatif. Vegetatif itu dibagi menjadi dua ya. Apa saja? Silahkan itu dihafal beserta arti dan contohnya. Kita lanjutkan. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu selanjutnya adalah runduk. Nah, runduk ya. Runduk itu adalah menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya stroberi, almanda, anyelir, apel, selada air, dan anggur. Ya, seperti ini ya. Proses merunduk ya. Gambar A itu menunjukkan bahwa proses merunduk belum dilakukan. Kemudian
yang B proses merunduk sudah dilakukan. Nah, kemudian yang C-nya adalah hasil dari proses merunduk ya. Jadi kita menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah ya. Seperti itu contohnya. Baik, kemudian di sini nah sudah ada bacaan atau teks tentang cengkih kaya manfaat. Nah, di sini kalian baca teks ini ya. Itu ada beberapa paragraf, silahkan dihitung saja. Nah, kalau sudah dibaca di sini ada Bapak sudah siapkan tugas seperti biasa ya. Yang pertama ada tulislah 5 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang pertama tunas ya, silahkan diisi sampai 5. Kemudian umbi lapis silahkan juga diisi sampai 5 ya, tapi selain daripada tumbuhan yang telah Bapak contohkan di video ini ya, cari yang lain. Kemudian masih ya tentang 5 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang, silahkan apa saja ditulis di situ. Kemudian di sini juga umbi akar. Nah, tulis lagi di sini ya umbi akar apa saja contohnya, silahkan. Nah, setelah tugas itu barulah kita ke artikel atau teks tentang cengkeh tadi. Cengkeh yang kaya manfaat itu akan ada berapa paragraf ya, kalau nggak salah ada 4 paragraf. Nah, silahkan kalian tulis ide pokok seperti yang telah dijelaskan kemarin ya pada setiap paragraf dari teks tentang cengkeh kaya manfaat ya. Silahkan diisi paragraf 1 apa ide pokoknya, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, dan selanjutnya ya. Baik ya, mudah sekali. Nah, mungkin hanya itu yang akan dibahas dalam video ini. Kita akan berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa ya, tonton terus dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.